Selamat siang dokter, perkenalkan saya Nimade Arsawardani dengan NIM 2002612109. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan mengenai pemeriksaan fisik paru. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Perkenalkan saya dokter saya berjaga di Poliklinik hari ini. Pertama saya akan konfirmasi terlebih dahulu mengenai identitas Bapak. Benar dengan Bapak Tommy, usia 28 tahun dengan pekerjaan pegawai negeri. Ya. Baik Bapak, pada hari ini saya diinstruksikan untuk melakukan pemeriksaan fisik paru pada Bapak. Mungkin akan memakan waktu beberapa lama dan terasa tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Ya. Jika Bapak bersedia, silakan melepaskan pakaian atasnya dan langsung berrebah di atas bed periksa. Sedangkan saya akan mempersiapkan alat dan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan prosedural. Pertama saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu pada pasien, di mana di sini pasien sudah dalam kondisi berbaring di atas bed periksa dengan pakaian atas yang juga sudah terbuka untuk memudahkan saya dalam melakukan inspeksi. Yang pertama saya akan menilai atau melakukan inspeksi terlebih dahulu terkait dengan keadaan umum yang berkaitan dengan pernapasan pasien. Di mana di sini pertama saya akan menginspeksi apakah terdapat lesi pada dinding toraks, kemudian apakah terdapat kelainan bentuk, serta menilai pola dan sifat dari pernapasan pasien. Kemudian, saya juga akan melihat apakah pasien tampak mengalami sesak yang ditandai dengan adanya penggunaan otot pernapasan tambahan dan juga retraksi otot interkostal. Pada hasil inspeksi, di sini tidak terdapat adanya kelainan, tidak terdapat adanya tanda jejas maupun tanda inflamasi, dan juga di sini kondisi dari dinding dada pasien juga tampak simetris, dan juga untuk pola pernapasan pasien reguler, tidak terdapat adanya penggunaan otot pernapasan tambahan. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi terkait dengan warna kulit yang berkaitan dengan pernapasan. Di sini saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu apakah terdapat sianosis perifer, yaitu menilai apakah ada tanda kebiruan pada kulit maupun bibir serta kuku. Permisi Bapak, bisa dibuka sebentar untuk maskernya. Baik, di sini dari masker sudah terbuka. Di sini saya melihat dari bibir pasien tidak tampak adanya kebiruan. Kemudian dari kulit juga tidak tampak adanya kebiruan. Bapak kukunya bisa diperlihatkan. Baik, di sini tidak tampak adanya kebiruan pada kuku. Selanjutnya saya juga akan menilai apakah warna kulit pasien tampak pucat ataupun tidak. Dari hasil inspeksi, kulit pasien tampak tidak pucat. Baik, selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada leher pasien yang berkaitan dengan pernapasan. Yang pertama, saya akan mulai dengan inspeksi terlebih dahulu, yaitu untuk melihat apakah ada penggunaan otot napas tambahan, musculus sternocleidomastoideus dan suprasternal, kemudian melihat apakah terdapat bendungan vena leher, serta melihat apakah terdapat pembesaran kelenjar getah bening. Baik, dari hasil inspeksi, di sini tidak terdapat adanya penggunaan otot napas tambahan dan juga tidak terdapat adanya bendungan vena leher maupun pembesaran kelenjar getah bening. Selanjutnya, saya akan melakukan palpasi pada area leher dari pasien, di mana pertama saya akan melakukan perabaan pada kelenjar getah bening pasien untuk menilai apakah terdapat adanya pembesaran kelenjar getah bening. Di sini, saya akan melakukan palpasi menggunakan ujung jari pada daerah sepanjang musculus sternocleidomastoideus, supraclavicular dan juga infraclavicular. Saya juga akan melakukan pemeriksaan untuk menilai posisi trakea dari pasien dengan meletakkan ujung dari jari telunjuk saya pada daerah antara trakea dan sternocleidomastoideus yang kiri dan kanan. Baik, di sini posisi trakea tampak normal dan tidak terdapat adanya pembesaran kelenjar getah bening. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas yang berkaitan dengan pernapasan pasien, dimulai dari menilai apakah terdapat clubbing finger, kemudian karat nikotin, dan juga melihat apakah tampak otot lengan atas pasien yang mengecil. Baik Bapak, kukunya bisa begini, lalu begini. Baik, kemudian dari hasil inspeksi di sini
tidak tampak adanya clubbing thinner, kemudian karat nikotin, dan juga di sini dari otot lengan atas pasien juga tampak tidak mengecil. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi terkait dengan toraks anterior, di mana di sini saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu dengan menilai diameter dari anterior posterior serta membandingkannya dengan diameter sagittal, dan juga saya akan menilai besar dari sudut angulus costae. Dari hasil inspeksi di sini didapatkan diameter toraks dan juga besar sudut dari angulus costa dalam batas normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan identifikasi apakah terdapat adanya penyempitan maupun pelebaran dari sela iga, serta mengidentifikasi apakah terdapat adanya kelainan yang lain. Baik, dari hasil inspeksi di sini tidak terdapat adanya penyempitan maupun pelebaran sela iga, serta tidak didapatkan adanya kelainan yang lain seperti bendungan vena, ginekomastia, spider nevi maupun benjolan. Selanjutnya, saya akan menilai kesimetrisan hemitoraks kiri dan kanan, lalu menilai frekuensi napas pasien dalam 1 menit, serta menilai kedalaman pernapasan pasien. Baik, dari hasil inspeksi didapatkan hemitoraks kiri dan kanan simetris, kemudian frekuensi napas dalam 1 menit sebanyak 15 kali per menit, serta kedalaman pernapasan pasien dalam batas normal. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada toraks anterior, di mana di sini saya akan melakukan palpasi ataupun perabaan di seluruh toraks untuk menilai dari sela iga apakah terdapat adanya emfisema subkutis, kemudian apakah terdapat adanya benjolan ataupun tumor, serta menilai apakah terdapat adanya nyeri tekan. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan perabaan. Apabila Bapak merasakan nyeri bisa dikatakan ya Bapak ya. Baik, apakah terasa nyeri Bapak? Tidak. Baik, dari hasil palpasi tadi tidak ditemukan adanya emfisema subkutis, kemudian juga tidak ditemukan adanya benjolan maupun nyeri tekan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ekspansi dinding dada. Di sini saya akan menggunakan kedua telapak tangan saya dan dengan posisi kedua ibu jari saling bertemu. Saya akan meminta pasien untuk tarik napas. Baik, dari pemeriksaan ekspansi dada tampak ada simetris antara kanan dan juga yang kiri. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fremitus raba menggunakan kedua telapak tangan saya. Di sini Bapak bisa katakan 77 ya Bapak ya. Baik, bisa dikatakan 77, 77, 77. Baik, dari hasil pemeriksaan fremitus raba antara kanan dan kiri simetris. Baik, selanjutnya saya akan melakukan perkusi secara umum pada seluruh lapang paru pasien, dimulai dari apex secara berurutan dari kiri ke kanan secara siksak, di mana dimulai dari sampai batas toraks bawah sampai dengan perut pasien. Dan meminta pasien untuk mengangkat sedikit lengannya ke atas. Baik, dari hasil perkusi didapatkan suara sonor pada seluruh lapang paru pasien. Baik, selanjutnya saya akan melakukan perkusi pada linea midclavicular kanan dari pasien secara berurutan dari atas ke bawah untuk menentukan batas paru dan hati dari pasien hingga terdengar perubahan suara dari sonor menjadi redup. Baik, di sini sudah terdengar adanya perubahan suara dari sonor menjadi redup, sehingga dapat diketahui bahwa disitulah batas antara paru dan hati dari pasien. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan peranjakan hati. Di sini saya akan meminta pasien untuk menarik napas dalam terlebih dahulu dan menahannya sebentar. Baik, Bapak bisa tarik napas dalam lalu ditahan sebentar ya Bapak ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan perkusi dari titik yang tadi ke arah bawah sehingga terdengar perubahan suara dari sonor menjadi redup. Baik, sudah terdengar perubahan suara dari sonor menjadi redup sehingga didapatkan peranjakan hati pasien sebesar 2 jari. Baik, selanjutnya saya akan melakukan perkusi untuk menentukan batas paru dan juga lambung dari pasien. Di sini saya akan melakukan perkusi pada linea axillaris anterior kiri dari pasien secara berurutan dari atas ke bawah hingga terdengar adanya perubahan suara dari sonor menjadi timpani apabila kondisi lambung pasien kosong dan perubahan suara dari sonor menjadi redup apabila kondisi lambung dari pasien terisi. Baik, permisi Bapak.
Baik, di sini terdengar perubahan suara dari sonor menjadi redup dari pasien, sehingga disitulah batas paru dan juga lambung dari pasien. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi, dimulai dari apex ke bawah, lalu kanan dan kiri secara siksak, dan mendengarkan suara napas dari pasien. Di sini saya akan menggunakan stetoskop. Sebelumnya saya akan menghangatkan diafragma dari stetoskop terlebih dahulu, kemudian meminta pasien untuk menarik napas. Baik, dari hasil auskultasi yang sudah saya lakukan, di sini terdengar suara napas pasien vesikular dan tidak terdapat adanya suara napas tambahan seperti ronki basah, ronki kering maupun wheezing. Baik, selanjutnya apabila terdengar suara napas bronkovesikular ataupun suara napas bronkial, maka saya akan melakukan pemeriksaan auditory primitus, di mana di sini saya akan menggunakan stetoskop dan meminta pasien untuk mengucapkan 77. Baik, di sini saya akan menghangatkan terlebih dahulu dari diafragma stetoskop saya dan meminta pasien untuk mengucapkan 77. Bisa dikatakan? 77, 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 77. Baik, dari hasil pemeriksaan didapatkan getaran suara antara kanan dan kiri simetris. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan egofoni pada pasien. Di sini Bapak bisa katakan I tapi secara panjang ya Bapak ya. Katakan I secara panjang. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bronkofoni. Di sini saya akan meminta pasien untuk mengucapkan 77 ya Bapak ya. Baik, bisa dikatakan 77, 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 77. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan whisper pectoriloquy, di mana di sini saya akan meminta pasien mengucapkan 77 tetapi secara berbisik. Baik, Bapak bisa ucapkan 77 tapi berbisik ya Pak ya. Baik, dari hasil pemeriksaan tadi semua dalam batas normal karena suara napas pasien hanya terdengar jelas pada bagian trakea. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan toraks posterior, di mana di sini saya akan meminta pasien untuk dalam posisi duduk terlebih dahulu. Baik, Bapak bisa duduk terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada toraks posterior dari pasien untuk menilai apakah terdapat adanya kelainan pada tulang belakang, kemudian benjolan ataupun benjolan pada tulang belakang. Baik, di sini setelah dilakukan inspeksi tidak ditemukan adanya benjolan, kelainan pada bentuk tulang belakang maupun benjolan pada tulang belakang dari pasien. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada toraks posterior dari pasien untuk menentukan apakah terdapat emfisema subkutis, benjolan maupun nyeri pekan. Baik Bapak, jika saya melakukan perabaan dan terasa nyeri nanti bisa dikatakan ya Bapak ya. Baik Bapak, apakah ada terasa nyeri? Tidak. Baik, dari hasil palpasi di sini tidak ditemukan adanya emfisema subkutis, benjolan maupun nyeri tekan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ekspansi dinding dada posterior dari pasien.
di mana di sini saya akan menggunakan kedua telapak tangan saya dengan posisi ibu jari saling bertemu. Baik, Bapak bisa tarik nafas terlebih dahulu. Baik, dari pemeriksaan ekspansi dinding dada didapatkan simetris antara kanan dan juga kiri. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tremitus raba, di mana di sini saya akan menggunakan kedua telapak tangan saya dan meminta pasien mengucapkan 77. Baik, Bapak bisa ucapkan 77 ya, Bapak ya. 77, 77, 77, 77, 77, 77. Baik, dari pemeriksaan tremitus raba yang sudah dilakukan, antara toraks posterior yang kiri dan kanan simetris. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan berupa perkusi pada toraks posterior dari pasien, di mana dimulai dari apex, daerah supraskapula, kemudian intraskapula sampai ke bawah skapula. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan perkusi pada pasien. Permisi ya, Pak ya. Baik, dari perkusi ditemukan suara sonor pada seluruh lapang paru posterior dari pasien. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi pada toraks posterior dari pasien untuk menentukan batas toraks posterior yang kanan dan juga kiri. Di mana di sini saya mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu, yaitu melakukan perkusi pada linea skapula kanan dari pasien hingga terdengar perubahan suara dari sonor menjadi redup. Baik, di sini sudah terdengar perubahan suara dari sonor menjadi redup, sehingga disinilah batas dari toraks posterior sebelah kanan dari pasien. Selanjutnya saya akan melakukan hal yang sama pada yang sebelah kiri, yaitu saya akan melakukan perkusi pada linea skapula dari pasien hingga terdengar perubahan suara dari sonor menjadi redup. Baik, di sini sudah terdengar perubahan suara dari sonor menjadi redup, maka bisa ditunjukkan bahwa disinilah batas dari toraks posterior pasien sebelah kiri. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi, di mana dimulai dari apex, yaitu dari supraskapula, kemudian intraskapula hingga ke bawah skapula. Di sini saya akan menggunakan stetoskop. Saya akan menghangatkan diafragma dari stetoskop dan meminta pasien untuk menarik nafas terlebih dahulu. Baik, Bapak bisa tarik nafas terlebih dahulu. Baik, dari pemeriksaan auskultasi, di sini terdengar suara napas pasien vesikuler. Selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan prosedural. Baik, Bapak, pemeriksaan fisik paru sebelumnya sudah selesai dilakukan, dimulai dari pemeriksaan inspeksi atau melihat, kemudian perabaan atau palpasi, lalu juga ada perkusi dan juga auskultasi mendengarkan dengan stetoskop. Semua pemeriksaan dalam batas normal. Sampai sejauh ini apakah ada yang ditanyakan? Tidak.